Kemudian, beberapa hari berikutnya, giliran Fatan yang bercerita kepadaku mengenai pengalamannya saat bersama dengan Pak Damar bekerja di gudang depan. Awalnya, aku bingung dengan ucapan Fatan karena pada saat itu, dia bilang padaku kalau dirinya mengalami kejadian gaib kembali ke masa lalu. Jadi, awalnya saat itu, menjelang siang hari, Pak Damar pamit ke Fatan untuk pergi ke kota, membeli alat-alat dan kebutuhan proyek di sana, dan meminta Fatan untuk berhati-hati saat sendiri bekerja. Setelah beberapa saat, Pak Damar pergi karena pada saat itu, cuaca sudah panas terik. Fatan memutuskan untuk beristirahat sejenak di ruang berbeda yang posisinya di belakang gudang. Di situ memang ruangannya terasa lebih dingin alami karena di luar atapnya dinaungi oleh pohon-pohon besar yang ranting dan daunnya melebar menutupi genteng. Baru beberapa saat beristirahat di tempat tersebut, mata Fatan sudah terasa berat, tak tertahankan. Tetapi di saat dirinya akan terlelap, Fatan dikagetkan dengan kemunculan tiba-tiba seorang gadis kecil berkulit sawo matang dan hanya memakai kemben kain batik usang yang memaksanya mengajak untuk bersembunyi di sebuah bilik kecil di dapur belakang yang cukup luas. Yang anehnya, menurut Fatan, di saat itu dia seperti menuruti saja akan ajakan si gadis kecil yang belum dia kenal itu. Dan saat di dalam bilik, Fatan dibisiki oleh si gadis kecil untuk tidak bersuara sama sekali kalau ingin mereka berdua selamat. Yang dalam masih kondisi bingung, Fatan mengangguki saja permintaan si gadis kecil saat di dalam bilik tersebut yang sepertinya, menurut Fatan, dahulu tempat itu bekas gudang kecil yang setelah beberapa saat, Fatan dan si gadis kecil yang saat itu hanya bisa mengintip keluar bilik dari celah pintu. Terkejut bukan main saat mengintip keluar bilik yang menurut cerita Fatan, dia melihat 3 orang masuk ke dalam ruangan dapur yang luas itu dengan berpakaian seperti orang-orang pada masa Fauze. Belanda masih menjajah negeri tercinta ini, yang diikuti beberapa orang pelayan lokal serta 2 orang pria berbadan kekar berpakaian layaknya pendekar dengan sebilah golok tersalib di pinggang mereka. Fatan melihat kedua pendekar itu tiba-tiba saja menyeret salah seorang pelayan ke hadapan tuan Belanda mereka, yang setelah mendapatkan isyarat anggukan dari salah seorang pria Belanda itu, kedua pendekar itu pun langsung mengangkat pelayan malang tersebut ke atas meja, dan tanpa berbicara sedikit pun, salah satu pria pendekar tersebut langsung mengeluarkan golok dari pinggangnya, kemudian menggorok leher si pelayan malang tersebut. Setelah darah pelayan malang tersebut berceceran kemana-mana, para tuan Belanda tersebut secara bersamaan mulai merapalkan mantra-mantra yang Fatan tidak mengerti bahasa apa yang mereka gunakan. Dan di saat Fatan masih terkejut melihat pemandangan mengerikan tersebut, entah dari mana asalnya, Fatan tiba-tiba saja mendengar suara mengerikan di dalam ruang tersebut. Yang di saat Fatan berusaha mencari dari mana asal sumber suara mengerikan itu, yang mana ruangan itu minim mendapatkan penerangan dari cahaya lampu lilin, tiba-tiba saja terdengar suara langkah berat yang perlahan mendekat. Dak, 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 dak. Begitu kira-kira Fatan menirukan suara yang dia dengar pada saat itu. Perlahan, tapi pasti, dari balik kegelapan, keluarlah sesosok makhluk mengerikan yang Fatan gambarkan, berperawakan tinggi besar dan berbulu, serta wajahnya menyerupai wajah kambing yang buruk rupa, dengan kedua tanduk tajam di atas kepalanya. Fatan melihat dengan kedua mata kepalanya sendiri. Sosok itu mendekati jasad si pelayan malang itu, menjamah, menjilati, dan entah apa lagi yang dilakukannya. Karena pada saat itu, pandangan Fatan terbatas, disebabkan karena minimnya penerangan dan jarak pandang yang sempit. Dan setelah terlihat puas menjamah jasad pelayan malang tersebut dengan mulut masih berlumuran darah, sosok tersebut pun berdiri menghadap ketika tuan Belanda tersebut yang dari sejak awal kedatangan iblis itu terlihat bersujud menyembah di hadapan sosok makhluk bertanduk tersebut. Kemudian makhluk tersebut pun
seperti bertanya kepada ketiga pria Belanda tersebut dengan masih menggunakan bahasa yang sama seperti ketiga tuan Belanda tersebut saat merapalkan mantra tadi yang Fatan tidak pahami artinya. Yang kemudian setelah terjadi dialog singkat di antara mereka, sosok makhluk mengerikan tersebut perlahan mundur dan kembali menghilang di dalam kegelapan. Yang setelah itu, ketiga tuan Belanda tersebut keluar dari ruangan itu, disusul oleh kedua pengawalnya dan para palehan-palehan pribumi tersebut yang setia mengikuti langkah tuannya. Setelah dirasa aman, si gadis kecil tersebut pun mengajak Fatan untuk keluar dari bilik dan mendekati jasad pelayan malang yang dijadikan tumbal pengorbanan iblis bertanduk tadi. Si gadis kecil bercerita kalau pengorbanan manusia ini terjadi setiap menjelang malam bulan purnama dan selalu mengambil korban dari para pelayan yang telah melakukan perjanjian rahasia dengan para tuan Belanda itu. Biasanya menurut si gadis kecil, para pelayan yang dengan sukarela dijadikan tumbal oleh para tuan Belanda, maka imbalannya, kehidupan ekonomi keluarga korban akan dijamin oleh para tuan Belanda. Ritual ini dimulai menurut si gadis kecil sudah sejak bangunan pabrik ini berdiri, dan sebagian jasad para korban dimakamkan secara rahasia di tanah kosong di belakang dua gedung pabrik utama.